Pesaing bisnis itu adalah jalan mengayakan. Begini ya, banyak orang yang merasa susah. Katanya mau jualan ini, mau jualan itu, wah sudah banyak. Mau jualan pecel, wah sudah banyak yang jualan pecel. Mau jualan roti, wah sudah banyak yang jualan roti. Mereka itu takut untuk berkompetisi. Nah, makanya kemudian yang namanya dunia bisnis, dunia dagang, kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya kompetisi. Tidak bisa lepas dari yang namanya pesaing. Biasanya kalau ada orang itu kemudian sukses dalam satu bisnis, ya, sukses dalam satu bisnis, ditiru oleh orang lain. Banyak yang meniru. Ada Bukalapak dagangan bunga, laris. Besok di jajar Anda itu ada lagi, muncul lagi terus, ditiru oleh orang lain. Itu memang sifat dagang seperti itu, selalu dikopi oleh orang lain. Apapun kejayaan yang Anda temukan, di situ kemudian menjadikan inspirasi bagi orang lain untuk menjual hal yang sama. Nah, di sini kemudian seringkali memunculkan yang namanya rasa persaingan, saling mendengki di situ. Takut rezekinya diambil oleh si pesaing. Tidak seperti itu kok. Yang namanya pesaing itu justru cara bagaimana Anda untuk semakin kaya. Rezeki Anda itu makin banyak ketika muncul pesaing. Loh, tidak masuk akal banget? Iya. Begini ya, sesuatu itu kalau banyak pelanggannya, kalau banyak pembelinya, maka penjualnya menjadi banyak. Saya kasih contoh di pedesaan. Di pedesaan itu penduduk sedikit, ya, rumah masih jarang. Di situ yang namanya toko sedikit sekali. Jarak berapa kilo sekali baru ada toko, berapa kilo sekali baru ada toko. Ini karena apa sih? Kenapa warung dan toko itu sedikit? Karena pembelinya sedikit. Pembelinya sedikit. Penduduknya sedikit. Tapi begitu kita itu keluar ke kota, di kota itu yang namanya toko dempet-dempet, berjejer rapat. Karena apa? Di kota itu tempat pusat keramaian. Karena pusat keramaian akhirnya pembeli banyak. Ketika pembeli banyak, penjualnya juga akhirnya semakin banyak. Anda lihat tadi pasar. Di pasar itu yang namanya penjual cabai misalkan, atau penjual kangkung, penjual sayuran. Pasar-pasar tradisional itu loh, ya, pasar tradisional. Penjual sayuran sana berjejer dempet, kangkung. Ikan. Kenapa bisa berdempet seperti itu? Dikarenakan pembelinya di pasar itu banyak. Makanya kemudian ketika permintaan itu banyak, ya, permintaan pasar itu banyak, demand itu banyak, maka supply juga akan semakin banyak, penjualnya juga semakin banyak. Makanya ketika Anda jualan sesuatu, kemudian muncul pesaing, umpama Anda punya toko kelontong. Kemudian apa? Di dekat Anda nanti muncul lagi toko kelontong yang lain. Ini Anda tidak boleh mendengki. Karena apa? Karena ketika muncul toko kelontong yang lain, itu petunjuk. Oh, berarti pembelinya itu banyak. Makanya kemudian ada penjual kelontong yang lain. Kalau pembelinya tidak banyak, tidak akan muncul begitu banyak toko kelontong.
Makanya ketika muncul pesaing di dekat Anda yang sama-sama jualan kelontongan, itu berarti pembeli kelontongan makin banyak. Ketika membeli kelontongan makin banyak, itu artinya Anda itu makin dikurangi rezekinya apa makin diperbanyak rezekinya? Pembelinya makin banyak ini loh. Ya. Kalau pembelinya makin banyak jelas. Ya. Kalau pembelinya makin banyak jelas, itu menunjukkan rezeki Anda itu juga semakin banyak. Makanya yang namanya pesaing dagangan itu justru pengantar Anda semakin bertambah rezeki. Anda dagang plastik, ternyata banyak pesaingnya, syukuri. Oh, berarti pembeli plastik itu banyak. Kalau pembeli plastik banyak, dagangan Anda akan makin ramai, rezeki Anda juga akan semakin banyak. Nah, yang repot menganggap bahwa pesaing dagang itu adalah orang-orang yang akan mengambil jatah rezeki kita. Ini yang salah. Jualan nasi goreng, di dekatnya ada nasi goreng lagi, Anda marah, kesinggung, takut rezekinya terambil, takut rezekinya diambil. Ini yang salah menafsirkan. Tidak. Kalau Anda jualan nasi goreng, kemudian muncul penjual nasi goreng yang lain, itu berarti pembeli nasi goreng itu rame, rezeki Anda tambah, yang istiqomah sekalian ada di situ. Itu loh ya. Paling ketika sudah berkompetisi, ada pesaing, ya, paling yang harus kita perbaiki adalah kualitas jualan kita, kenyamanan pelanggan, harga dan lain sebagainya. Kita harus berani berkompetisi dengan sehat. Tapi kalau untuk energi rezekinya nggak berkurang sama sekali ketika muncul yang namanya pesaing dagangan itu. Ya, maka ini tidak usah mendengki. Tidak usah mendengki, bodoh malah. Ya, goblok kalau kemudian sampai mendengki dengan pesaing. Karena hakikatnya, makin banyak pesaing, rezeki kita makin banyak. Di pasar, pedagang cabai bisa dempet berjejer, laku semuanya. Karena di pasar itu banyak pembelinya. Di kota, toko itu bisa sama, toko baju. Semuanya laku. Karena di kota itu pembelinya banyak. Makanya ketika pembeli banyak, akan menghadirkan penjual yang banyak juga. Karena ini kemudian kalau Anda dagang, kemudian apa? Muncul pedagang yang sama, itu petunjuk pasarnya itu ramai. Kalau pasarnya ramai, rezeki Anda juga semakin melimpah.